Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi taqwallahi fi kulli sa'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin mustami'in mustami'at di mana saja kalian berada, perlu diketahui bahwasanya di bulan suci Ramadan ini merupakan syahrul maghfirah, yaitu bulan yang penuh dengan ampunan, syahrul nuzulil Quran, di mana bulan yang diadakan dengan nuzulul Quran, dan syahrul lailatul qadar, di situ ada malam lailatul qadar. Oleh karena itu, di kesempatan yang penuh mubarak ini, hendaklah kita senantiasa menjaga puasa kita, ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Salah satu yang menjadikan utama ibadah puasa bagi kita adalah hendaklah kita memperhatikan hablum minallah wa hablum minannas. Jangan sampai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna hanya karena hubungan kita dengan manusia. Karena sebagian para ulama mengatakan bahwasanya ibadah yang akan tertolak ibadahnya, yaitu satu, ibadahnya seorang anak yang durhaka kepada orang tua; dua, ibadah puasanya istri yang durhaka kepada suaminya; dan yang ketiga adalah ibadah orang-orang Islam yang senang menzalimi antar sesama. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mubarak ini, Ustadz mau menjelaskan betapa pentingnya peran sebagai orang tua di hadapan anak-anaknya. Betapa pentingnya orang tua bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa bisaluhu fi amaini an ishkurli wa liwalidayhi ilayyal masir. Ayat di atas kita ambil satu garis, anishkurli wa liwalidayhi. Tidaklah cukup bagi kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tanpa kita memperdulikan bersyukur kepada kedua orang tua. Dan di antara salah satu contoh penduduk yang dirindukan oleh penduduk langit adalah salah satu pemuda yang soleh, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni merupakan orang tabi'in yang tidak pernah menjumpai Rasulullah SAW, tapi sezaman dengan Rasulullah. Beliau adalah orang yang fakir, yang diberi penyakit belang, dan diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lumpuhnya ibunya yang tercinta. Apa yang dilakukan oleh Quraisy? Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Beliau mementingkan ibunya daripada yang lainnya. Sampai ibunya pernah bilang kepada Uwais, "Wahai anakku, aku ingin pergi haji." Kemudian Uwais berpikir, dengan apa kita berangkat untuk ibadah haji ke Mekah dengan jarak yang begitu jauh? Akhirnya Uwais belilah seekor lembu, anak lembu, digendong sampai ke bukit, digendong lagi sampai turun, sampai mereka semua mengatakan bahwa Uwais adalah orang yang gila. Tidak tahunya setelah lembu itu berumur 8 bulan dan bobotnya melebihi 100 kilo, kemudian Uwais Al-Qarni menggantikan menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah.
Dari situ singkat cerita Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Umar, berpesan pada Sayyidina Ali, wahai Umar, carilah yang namanya Uwais Al-Qarni dan mintalah doa kepadanya, dan mintakanlah ampunlah dosa-dosamu kepadanya, karena dia adalah penduduk langit. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka Sayyidina Umar dan Ali bin Abi Thalib sama-sama mencari yang namanya Uwais. Di situ Umar ibn Khattab menemukan seseorang yang dari Yaman, yang ada bekasnya kena penyakit gelar. Dia bertanya, wahai pemuda, apakah kamu yang namanya Uwais Al-Qarni? Tapi Uwais Al-Qarni menjawab, bukan, saya Abdullah. Sayyidina Umar tertawa, Sayyidina Ali tertawa, saya juga Abdullah, saya juga hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saya menitipkan salam Rasulullah bahwasanya saya untuk dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan didoakan semua sahabat-sahabat kita semua. Kemudian Uwais Al-Qarni mengangkat tangannya dan mendoakan Umar ibn Khattab beserta pengikutnya dan Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Umar ibn Khattab memberikan hadiah kepada Uwais, tapi Uwais tidak pernah mau. Jangan sampai setelah kamu mengetahui saya, orang lain mengetahui. Dari cerita tersebut, maka pentinglah peran seorang orang tua kepada anaknya, yaitu menjadikan anak ini anak yang solih dan solihah. Motivasi anak yang solih dan solihah, bekali anak-anak itu dengan Al-Quran. Setiap hari ajari anak-anak itu dengan membaca Al-Quran. Kenalkan anak-anak itu dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenalkan dengan hal-hal yang positif. Jangan dibekali anak itu dengan HP, mainan game ataupun yang lainnya. Karena mainan game dibekali HP nantinya akan menyulitkan orang tua sendiri ketika di masa senja. Oleh karena itu, mustami'at, semoga di bulan yang suci Ramadan ini kita diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan dan diberikan anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah di dunia wal akhirah, agar kelak kita bisa diselamatkan oleh beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.